Welcome to Total Politik. Hari ini hari yang sangat berbahagia. Gue kedatangan di studio gue. Jarang-jarang ada politisi yang mau mampir sini karena letaknya sangat tidak strategis. Gue sudah kedatangan temen gue, ya, seorang politisi berbaju merah jangan sampai lolos, Valdo Maldini. Yo, terima kasih Bung bro. Ari Putra. Valdo Maldini sudah bergabung. Valdo Maldini, apa hubungannya sama Vincenzo Casano Anda ini? Yang jelas gue klan Maldini, Ya, bukan Consigliere Casano. Casano ya. Ya, ada Kan Antonio Casano pemain bolanya. Antonio Casano dan burungnya Inzaghi. Iya, klub bolanya BC Milan. Gue yakin produsernya fans AC Milan. Ya, Milanisti. sama kayak kita ya. Iya. Ini agak berat nih AC Milan nih. Oh enggak dong, kita harus optimis. Kita enggak MU, Pak. Sorry MU. Jadi Anda mendukung ISL atau gimana nih? Pokoknya tergantung posisi Milan aja. Ya. Kalau Milan lolos Liga Champion ya kita nggak apa-apa nggak ISL. Tapi kalau kagak lolos kita mending Milan ISL aja. Tapi kayak kata Coach Justin kan ISL ini harus akan membuat peta sepak bola menjadi lebih merata karena Iya karena Arsenal naik level. Arsenal naik level dan juga apa namanya, bayangkan katanya City aja di bench harganya 40 juta katanya. Iya. Di mana yang tidak iri sama Manchester City gitu. Iya. Betul juga sih kata gue kan. Terpengaruh gue itu. Iya, karena lu punya kepentingan yang sama. Enggak, gue ngeliat coach. Coba kalau lu fansnya Manchester United, fansnya City biasa aja. Iya, dan gue ngelihat Coach Justin nih, ini kayaknya nggak ada orang yang lebih benar gitu daripada dia ngomongin sepak bola Indonesia gitu, sepak bola dunia gitu bro. Iya, yang penting pede sih dia gue lihat ya. lo kan tahu kan dia ngomongin bagus Kavi itu, berubah itu, berubah judulnya. Lo lihat aja, Coach Justin ngomongin di Just Talk tuh. Just Talk ya, Just Talk. berubah Pak. Yang penting ya yakin aja. Yakin aja kan. Awalnya nggak mungkin bagus Kavi ke Utrecht. Negosiasi sudah alot. Mungkin nggak Barito Putra ngelepas bagus Kavi? Oh ternyata dia jadi masuk ke Utrecht. Itu secara logik kan nggak masuk akal Pak. Iya, tapi yang penting yakin. Nah itu dinamis. Iya dinamis. Tergantung info intelijen A1 yang beliau dapat gitu. Gue punya banyak teman di Utrecht dan mama gue sampai hari ini di Utrecht. Iya, kayak camat tuh kayak. Halo Coach Justin. Halo Coach. Kami ngefans sama Anda. Iya, saya walaupun Coach Justin sering mention saya pas pemilu, marah-marah nggak apa-apa. Nanti saya tunggu di Total Politik Coach Justin. Mudah-mudahan ada kesempatan untuk mendengarkan analisis soal sepak bola dan politik ya di sini ya. Oke nggak tuh? Cocoknya pas pilpres ya. Tapi kenapa Coach Justin sering nge-retweet Ferdinand gitu? Serius loh? Iya. Ferdinand Huta ya? Iya. Oke. Ayo Coach, masih banyak teman-teman menggaul di politik. Siap Bang Ferdinand. Tapi pengaruh Coach Justin tuh lintas bidang gitu, sampai kita aja ngomongin beliau gitu. Iya, nggak Memang apa-apa lah. berkarakter gitu orang itu. Iya, lucu sih dia. Iya. Oke, Bros, kita masuk ke isu politik lah yang beneran. Aduh, serius ini jadinya podcast ini. Iya, Katanya tadi ngoceh-ngoceh aja. Enggak, kemarin gue lihat, ya serius lah, masa ngomongin Coach Justin tuh juga serius bro. Iya, Lu pikir iya. Coach Justin gak serius? Itu tema serius juga. Iya, 25 juta gue lihat. Jadi gini bro, Valdo Maldini baru-baru ini tuh sempat menghebohkan ya, dan salah satu statementnya kita kutip di Instagram Total Politik, bisa dimunculkan nanti di sini, dan ini menjadi salah satu postingan terbanyak likes-nya sepanjang sejarah Total Politik gitu. Sampai staff gue aja yang megang sosmed langsung ini bro, langsung kaget. Bang, tembus 2.000 bang gitu kan. Tapi kalau buat influencer 2.000 mah biasa gitu kan. Kalau kita ini gue sebagai konten kreator fakir followers gitu kan, buat gue 2.000 hati banyak sekali Total Politik. Bukan rendah hati, rendah diri.
Anda jangan membesar-besarkan yang kecil. Kebiasaan Anda ini. Kalau mau merendah di depan gua nggak bisa. Dan lu secara spesifik gitu mengomentari keterlibatan Wakil Ketua DPR Bang Aziz Samsudin dalam dugaan menjadi makelar lah antara pertemuan penyidik KPK yang diberhentikan ini dengan salah satu wali kota yang diduga punya keterlibatan dalam kasus korupsi gitu, dan lu bilang bahwa ini yang bikin citra DPR makin hancur nih. Emang udah sepesimis itu lu melihat lembaga negara, gimana pun nih lembaga negara ini kan punya marwah gitu loh, Dok. Yes betul. Jadi gue juga waktu itu gue have no personal interest with Bang Aziz. I mean like kayak gue tahu beliau kiprahnya dari Trisakti, beliau juga orang hebat gitu. Maksud gue sebagai politisi muda juga ya, relatively muda, dan beliau juga dulu tuh gue nggak tahu, waktu kuliah tuh pernah ngeliat Aziz itu mau maju Pilgub DKI kayak balihonya banyak juga, ganteng sekali nih kawan, gue bilang kan, karismatik gitu kan, dan beliau sekarang jadi tokoh besar di Golkar. Jadi Golkar sebagai sebuah partai besar, gue kira ya mungkin udah inilah ya, udah waktunya juga reform gue kira. Dan gue waktu itu ngasih statement itu memang ya di PSI kan diplot sebagai ini kan, orang yang ngasih statement terkait politics. Nah dilala gitu ngelihat isu ini gitu kan, wah ini nih yang selama ini ditahan-tahan banyak orang, ya kan, ditahan-tahan banyak orang, mungkin orang berpikiran yang sama. Terus orang juga berpikir DPR, gue ngeliat podcastnya Rian di Total Politik juga mengkritik kinerja, ya kan. Walaupun itu udah banyak yang teriakin sampai hari ini masih begitu gitu. Satu hal gue sepakat yang lo bilang, dia tetap menjadi sebuah lembaga yang besar gitu. Tapi kalau kebanyakan orang begini, citra DPR itu makin jelek, Pak. Poin gue cuman ngomong itu kok sebenarnya. Yang gue kira mungkin hari itu nggak banyak yang ngomongin juga kali ya. Gue nggak tahu kenapa itu bisa rame di Totpol, ya bisa jadi itu mewakili perasaan publik kan. Selama ini kan Total Politik begitu, dalam artian ada isu yang ya dalam artian emang media biasanya terpengaruh trending, tapi kan waktu itu nggak banyak yang berani ngomong, bos. Ya kan, relatif nggak banyak dan nggak banyak orang yang ngerespon juga gitu. Entah karena memang nggak mau ngerespon, entah mungkin dia aduh kok kayaknya mirip-mirip nih, diduga ya kan, atau mungkin ini kalau doi aja kena apalagi gue. Nah itu dia gitu, beliau kan powerful. Hari ini kan teman-teman ya pasti tahu lah, kalau seandainya orang-orang di Golkar kemarin yang ikut pilkada, Bang Aziz itu salah satu orang yang wajib disoan kalau menurut gua. Jadi dia punya power yang cukup kuat di pengurusan sekarang. Nah, seberpengaruh itu tapi melakukan hal kayak gini, bos. Maksud gua, come on lah, Bang Aziz can do better gitu loh. Nah, yang sayangnya beliau wakil ketua DPR. Ya kan? Yang mana dia pejabat publik jadi wajah DPR gitu. Dia itu simbol hari ini ya, selain Mbak Puan, selain Cak Imin, Gus Ami gitu kan. Gus Ami. Ya, yang sudah berusaha rebranding sampai hari ini. Seperti halnya BTP ya. Yoi. Berat loh rebranding. Berat gitu. Rebranding di politik itu berat, gak segampang brand. Ya. Tapi ya itu sih poin gue, bos. Gue jujur nggak ada kebencian, gue nggak pernah ketemu juga gitu ya. Dan dalam artian gue nggak pernah punya masalah juga enggak gitu. Terus juga gue nggak ada kepentingan politik, ya PSI selalu begitu kan. Kan PSI sering dikritik, ente nih ngomongnya Jakarta aja nih gitu kan. Nah sekali-sekali coba juga lah nasional katanya kan. Tapi masih kurang bagi fans mungkin Total Politik ada sebagian nih masih kurang nih. Bansos enggak, bos, nah, kan selalu begitu kan larinya kan. Bansos gimana sih gitu. Ya bansos gimana gitu kan. Tapi ya give it try lah, kasih kita kesempatan gitu sih. Ya, dan lu melihat DPR itu memang jadi lembaga yang ya kita tahu salah satu mantan pimpinan DPR Bang Fahri Hamzah pernah bilang ya di seluruh dunia terasa kecil karena di sini tempat orang mempertemukan berbagai macam kepentingan. Sure, setuju. Kata Bang Fahri gitu kan. Setuju.
yang belum sempat ke total politik, tolong dong Anda bantu lagi kita. sibuk Pak. konsolidasi gelora atau lagi pusing gimana putar balik. Partai Umat udah muncul. Aduh, ini kayaknya segmen kita nih. Waduh, digarap nih. Ada yang lebih senior nih. Lebih serius, lebih otentik. Iya. Nah, jadi gini Dok, bertemunya dengan berbagai macam kepentingan di dalam DPR gitu ya. Lu ini hal yang baru kah seorang anggota DPR? Dan lu kan dulu lama juga di DPR sebagai staf dan berbagai macam fungsi lu di sana gitu ya. Apakah hal yang baru permakelaran politik atau memang ini udah nature-nya lembaga di DPR karena dia menjadi sebuah hub gitu untuk mempertemukan orang dengan berbagai macam kepentingan, dan ini nggak selamanya negatif ya karena buat gua sih salah satu kantor yang paling mudah dimasuki di Indonesia ini juga DPR gitu, selain banyaknya kepentingan yang berinteraksi di sana. Tapi lu coba deh masuk kementerian, kantor kementerian pasti lebih ketat penjagaannya ketimbang lu masuk ke kantor DPR. Nggak tahu nih COVID ini aja nih paling nih menjadi maksud lu barrier to entry-nya nggak gede ya? Iya nggak gede karena orang bawa kepentingan, bawa barang masing-masing di situ. Dan mereka perwakilan gitu kan? Iya. Ya gue setuju sih bos. Maksud gue dengan ketika DPR hari ini gitu, yang gue lihat ya, di situ kan ada sekitar 575 ya, anggota ya. Dengan segala kepentingan yang sebenarnya kalau lo pikirin dengan lebih serius sedikit gitu, 575 itu ngikut sama 9 ketua partai. Yoi. Iya kan? Even dia ketua fraksi, even dia wakil ketua DPR, even dia ketua DPR sekalian gitu. Suka nggak suka kan 575 ini kan dipimpin oleh 9 orang superior. Ya, yang bisa jadi dia jadi bagian anggota 575 itu, atau dia di luar sama sekali, atau dia jadi menteri. Ya kan? Ada nggak sih yang nggak jadi? Paling Bu Mega ya. Bu Mega, Pak Surya. Pak Surya, 2. Terus menteri ada, menteri. Yang nggak jadi pejabat, Bu Mega pun sekarang jadi penasehat BRIN kan. Iya kan? Maksud gue ya paling Pak Surya yang bebas nilai ya. Yang nggak ngambil di jabatan publik gitu. Jadi suka nggak suka ketika ketika 9 orang dewa ini, ya kan? Ya suka nggak suka, mau nggak mau itu yang harus dipahami sama kita gitu loh. Jadi ketika kita melihat performa DPR hari ini mungkin tidak memuaskan hati, nggak achieve, nggak perform, ditambah lagi kasus-kasus begini, ya suka nggak suka ya gue termasuk orang nggak mau nunjuk orang lain sih. Jadi suka nggak suka, the problem is in the political party, the political system whole, as a whole gitu. Suka nggak suka Pak, karena kan ya kita mengenal trias politika, kita tahu mungkin eksekutif sudah jalan, yudikatif mungkin lagi jalan gitu. Nah DPR ini pure loh, cuman orang-orang politik tuh yang pure gitu loh. Berarti lu mau bilang juga bahwa anggota DPR itu sebenarnya bukan to represent the public will, public general will gitu ya. Tapi dia adalah 575 orang yang serve the nine guys itu, the nine big nine gitu. Kalau dengan sistem kayak sekarang Pak, susah Pak. Kita expect more. Kalau sistem kayak sekarang, ya suka nggak suka ketika beda nih kepentingan eksekutif sama legislatif. Contoh Nasdem terbaru terkait UU Pemilu. Ya, contoh Nasdem terkait UU Pemilu. Tang-tong Willy udah kemana-mana tuh. Oh ya, Willy itu dari Nasdem. Dia ketua pimpinan Banggar ya. Iya, dia anggota Balek. Balek Komisi 1. Ya, balik kanan Pak. Iya kan? Pengen pemilu di 2022. Padahal ada gubernur pujaan umat yang akan bisa maju 2022. Gue nggak ikut komen, paling nanti kena lagi. Tapi intinya bos, dengan sistem kayak sekarang, ketika anggota DPR nggak dikasih hak-hak ya kayak immunity ketika mengerjakan legislative actionnya, ketika mereka tetap tidak sepowerful yang seharusnya, walaupun dagangannya mereka powerful sekali, ya itu susah lah. Ya, dengan kata lain bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Aziz hari ini merupakan sebuah pengejawantahan kepentingan ketua umumnya, bahasa lain loh. Suka nggak suka ujungnya begitu.
Dan kita nggak tahu kepentingan si bupati ini sama Golkar. Wali kota ini sama Golkar. Golkar punya apa di situ kita nggak tahu. Tapi mau nggak mau gamenya begitu. Atau bahkan lebih spesifik ketua umum punya apa di situ gitu ya. Kita nggak bisa bilang. Iya. Tapi bisa jadi bro. Bisa jadi. Iya bisa jadi. Iya, bisa jadi kita duga begitu. Nah ya mau nggak mau sih. Tapi gini juga lu ingat cerita Idrus Marham nggak? Yang mana? Yang banyak cerita abang itu. Yang bantu-bantuin orang ini yang sampai dia bikin masuk itu loh. Yang sama Eni Saragih iya, gitu ya. Iya. Yang PLTU Riau kan. Iya. Ya? Itu kadang-kadang gitu juga gitu loh. Ekspektasi orang besar, barrier to entry-nya kecil. Dia semua ini dinda-dinda dan dia selalu menjadi kanda, misalnya kan. Adik-adik semua ditolong gitu. Ya mau enggak mau sih. Tapi ya menurut gua sih ini hal yang mesti kita carikan exitnya sih bos. Karena kalau enggak, ya menurut gue pileg gak ada gunanya. Ini menurut lu ini salah satu continuity ya, keberlanjutan dari tradisi klientelistik atau patronase yang terjadi dari pemerintahan Orde Baru dulu yang masih mengakar sampai hari ini. Langgeng, makanya Gus Dur dulu pernah mau bubarin DPR, mau bubarin Golkar dan kan? dia turun setelah itu. Iya kan, di-tackle dari belakang kan. Itu Gus Dur loh ya. Maksud gue Gus Dur orang yang punya kredibilitas luar biasa dan punya support public, traditional legitimation. Dan dia presiden waktu itu. Ya, beliau presiden yang anti mainstream. Ya. Gitu. Mau bubarin Golkar kan. Ya. Dan DPR dibilang anak TK kalau nggak salah waktu itu. Anak TK gitu. Dan ya gitu nasib Gus Dur bos. Ya. Jadi somehow dia ini bisa strong banget kalau dia bareng-bareng ini bareng. Ya kalau kepentingannya sama nih, ya banyak lah demonstrasi yang berusaha mematah-matahkan, tapi it happen gitu, jalan terus saja. Jadi kalaulah orang menganggap DPR ini lemah, menurut gue salah sih. DPR-nya mungkin lemah dong. Mungkin orang-orangnya lebih kuat kalau bersama. Ya kalau bersama, tapi kan masalahnya yang lu bilang tadi, there's a big nine here. Big nine, tergantung the big nine. Jadi kalau seandainya lu mau perbaiki DPR, perbaiki big nine-nya. Ya memang harus jadi atau become the part of big nine. Yes. Atau mau nggak mau. Ya. Mau nggak mau. Karena mereka lah yang pada akhirnya ketua fraksi ngelapor ke dia, pimpinan komisi ngelapor ke dia. Betul. Ya kan? Dan itu yang kayaknya kurang dalam percakapan publik kita sih Pak. Selalu yang dijudge itu ini nih komisi 10 politisinya gitu loh. Iya maksudnya gini, ini terkait obrolan gua sama Pange ya kemarin. Dia meyakini bahwa nggak ada politisi yang bodoh menurut gua gitu. Oh DPR coba lo aja lo ajak debat. Gak ada yang dialektika juara semua Pak. Jago semua. Tapi pas bikin keputusan baru Big Nine. Nah pas bikin keputusan itu baru hilang dialektikanya. Padahal kan kepentingan kita ke DPR itu bukan dialektikanya, tapi bikin keputusannya. Bikin keputusannya. Betul. Iya. Nah gini Dok, jadi kembali misalnya nggak ada yang bodoh gitu. Yes. Semua penuh dengan perhitungan. Betul. Termasuk to serve the big nine. Of course, biar dapat tempat. Iya, biar dapat tempat. Kalau nggak lu habis juga kan. Iya, beda faksi aja di internal tuh. Iya. Bisa makin jauh jarak lu sama ketua umum tuh makin jauh juga itu. Iya, yang tadinya ada 2 meter salah ngomong nih jadi 2 kilo. Kalau kata Bang Yansen Siti Daun gitu tuh. Itu lucu banget sih. Aku ini bukannya nggak mau eksperimen Ri, tapi salah kita bisa dari 2 meter jadi 2 kilo sama Pak SBY ya. Iya. Ya jadi se-powerful Pak SBY yang nggak dapat jabatan publik satu lagi bos. AHY. Maaf Mas. Ya, Mas lanjut. kan juga nggak. Iya Mas saya enggak juga. Belum. Kita lupa. Maaf Mas. Padahal habis heboh. Muda adalah kekuatan. Habis heboh kemarin. Gue udah lama loh nggak ke rumahnya ini Bang Anto nih. Kayaknya gue perlu tuh podcast juga nih setelah mereka selesai perang bubat itu. Bukan perang bubat, gue rasa itu olahraga doang. Aduh keringetan nih gitu. Tapi itu balik lagi ke yang lo kunci tadi gitu. Nggak banyak orang yang menyadari Big Nine ini. Ya, orang yang sebenarnya orang yang berada di setiap keputusan undang-undang, keputusan politik
Ya, ketua partai. Jangankan rakyat gitu ya. Politisi aja banyak yang nggak tahu. Ya, bahkan sekelas Pak Presiden Jokowi aja itu mengambil keputusan nggak bisa lepas dari Big Nine. Big Nine ini gitu. Mungkin ini yang 9 dragon itu. Enggak. Beda Beda ini, lagi. Ini bukan naga ini bro. Ini 9. Ya Big Nine udah bener itu. Iya, udah. Big Nine. Ya nanti bisa jadi kalau PSI masuk DPR jadi Big Ten. Big Ten. Tidak ada perubahan juga partai ini kan. Iya, 1 dari 10 bos, 0,1. Ya jadi kita kembali lagi ke isu soal pemakelaran ya. Permakelaran duniawi. Pemakelaran duniawi ini yang terjadi di antara DPR dan kepala daerah gitu. Kalau kita lihat wewenangnya kan nggak ada dalam Nggak isu ada. ini. Menghubungkan, mengkoneksikan, mempertemukan itu nggak ada, Pak. Nggak ada. Nggak ada. Bahkan dulu Ketua DPD Irman Gusman itu pernah dikenakan tuduhan trading influence kan? Yes. Ya, yang itu yang mana itu bikin dia masuk ya? Iya nggak ada undang-undangnya juga. Itu ada di konten lu kan sih? Ada ya? Ada. Jadi itu masih debatable gitu. Nah, kembali lagi ke isunya Aziz Samsudin dok, yang sangat heboh lah gitu ya untuk kalangan elit gitu. Bahwa ternyata nggak ada wewenang, tapi dia bisa gitu loh dok. Menjadi middleman atau broker gitu. Jadi akhirnya gue ngelihat bahwa seorang kader pimpinan partai politik kan jajaran pimpinan kan Pak Aziz kan, dan apalagi pimpinan DPR gitu ya, punya wewenang untuk cross border gitu. Dari wewenangnya itu kan tindakan yang melampaui duty-nya, melampaui penugasannya gitu. Nah, lu ngelihat tadi lu bilang ya powernya DPR ternyata sebesar itu gitu, dok. Ya ya akhirnya power itu juga bisa digunakan untuk memperbaiki citra, tapi juga bisa memperburuk citra gitu kira-kira kan maksud ujung ke ujungnya itu. Dari kritik lu yang kemarin gitu. Nah ini gue mau balik lagi. Berarti ini yang nggak clear kita bicara gitu ya, bahwa lemahnya performa DPR untuk mencapai target prolegnas dan berbagai macamnya ini itu juga tidak lepas dari performa dari ketua-ketua partainya. Berarti kalau dari menggunakan logika berpikir lo ya. Iya, kalau kita ngomongin performa kan kita ngukurnya dari kerja ya. Kerja kan. Maksud gue, oh lu perform, KPI lu jelas, target lu achieve, ya let's say 70%, 80% gitu kan. Itu kan caranya nggak susah Pak, ya kan. Nah di Lala sekarang hari ini, kalau seandainya hal-hal yang tidak termasuk dalam sumpah jabatan dan tugasnya itu dikerjakan, sementara yang wajibnya kan nggak, ya nggak akan perform, iya kan. Yang wajibnya aja tidak dikerjakan, yang sunnahnya dikerjakan misalnya. Bukan sunnah juga sih, makruh kali ya. Ya atau mubah kali itu kan. Yang bahkan lebih yang haram bahkan. Atau yang haram gitu kan. Ya, lo lah yang ngomong yang gak gua ya. Nah, tapi gini bos, ketika lo kan sebenarnya gini ya. Lo kalau seandainya nih ya, kalau gua gitu, gua akan mengerjakan sesuatu di luar tanggung jawab gua ketika gua udah kelar sama tanggung jawab gua. Iya kan? Dan nature-nya kan begitu. Ya kalau lo udah bekerja dalam sebuah sistem, apalagi di DPR, ya yang lagi-lagi di situ banyak orang hebat, stafnya juga orang-orang hebat gue lihat gitu kan. Nah tapi kan ketika lo mengerjakan sesuatu di luar situ ada dua kemungkinan. Pertama, yang di luar ini lebih tidak ribet, atau lebih cair, atau lebih basah. Nah, kembali gitu. Ini ya bukan hanya politisi di DPR yang pinter-pinter, tapi orang kayak Valdo yang udah makan asam garam politik juga gua rasa udah tahu banyak permainan gitu dong. Nah ini agak kontradiksi nih gua lihat. Lu mengatakan di satu sisi ada sistem besar yang harus dihadapi oleh anggota DPR sehingga mereka tidak bisa menjalankan fungsinya dengan optimal gitu. Tapi lu di sisi lain juga ribut-ribut. Lu udah tahu masalahnya, kenapa lu masih ribut gitu ngatain Aziz Samsudin misalnya. Iya, gue kira kalau gue nggak ribut tuh lebih parah ya.
Ya lagi-lagi pada akhirnya kan belief gue begini, Bung. Kalau seandainya ya kita punya demokrasi ini masih muda, 23 tahun, ya kan? Yang selalu gue bilang kan gitu. Ya ini kan banyak juga ketika gue dengerin video-video di tabloid juga dibilang di Amerika juga minimal ada yang ngomongin, iya kan? Kalau nggak ada yang ngomongin itu udah parah banget. Bahkan ada partai yang pemilu cuma untuk dakwah tapi bukan untuk kekuasaan. Iya gitu loh. Jadi ketika udah nggak ada yang ngomongin ini udah parah banget. Ya pastilah ada benefit elektoral, benefit politik yang diinginkan oleh partai gua gitu. Tapi kan kalau ini cuma dihajar sekali gitu, ya ini nggak make sense untuk diharapkan dapat benefit elektoral. Kita udah nguji di Jakarta, ya kan, PSI ya. PSI kan punya power di Jakarta satu fraksi. Dan itu kan selalu dikritik kan ketika kita tidak ngomong di isu nasional karena kita dianggap bagian dari rezim. Tapi kan ini juga eksperimentasi kita juga gitu. Nah, Dok, kembali lagi Dok. Lu udah tahu rumitnya situasinya kayak gitu. Situasinya nggak gampang gitu. Seandainya PSI ada di sana, apa gitu loh solusinya buat lu gitu Dok? Dari PSI, tawaran PSI ini agar publik tidak tersandra oleh the Big Ten nanti. Ya, minimal big name-nya jadi tetap tapi ada satu yang anak nakal gitu, David versus Goliath gitu misalnya. Ya kalau ada 10 misalnya, game kita ngambil 5 lagi. Ya kan? Ngambil 5 lagi nih. Di antara big player gimana kita bisa dapat vote atau suara di atas 50%. Jadi ya tapi kan udah terkooptasi Dok. Mau nggak mau harus dicoba. Mau nggak, jaminannya apa nggak ada. Ya. Tapi daripada nggak ada yang ngerjain. Yang pertama ya. Yang kedua, mau nggak mau kita akan memastikan presiden yang terpilih nanti itu adalah presiden yang mampu menjamin semua kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan itu independen. Dan anggota DPR yang terpilih yang bekerja itu memiliki hak-hak yang dalam tanda kutip imun ya, tidak diperkarakan, tidak dipanggil, untuk tidak di PAW. Itu apalagi tuh yang paling ditakuti oleh anggota DPR itu kan di PAW gitu ya, ketika dia tidak sesuai dengan keinginan bos ini ya, big boss ini. Nah di situ bos, mau nggak mau harus kita kawal. Misalnya nih ya, kan kasarnya gini, Pak Ari tadi bilang ada 10. Ya kan? Ya, susah 10, 6 nih. 10 itu udah ada masuk PSI 1 lah. Ya, ada masuk 10 PSI 1 lah ya. Ya mau nggak mau kita masih kejar ke eksekutif nih. Ya kan? Karena kan di satu sisi eksekutif juga punya power juga kan di republik ini. Bahkan presidensial dia bisa bikin undang-undang, dia bisa bikin peraturan eksekutif, dan dia juga bisa menunjuk jaksa agung kan. Itu kan powerful sekali. Mau nggak mau quick win-nya kali ya. Quick win-nya adalah dengan memastikan presiden yang akan terpilih di 2024 yang mudah-mudahan kita dukung juga ya. Jadinya lebih enak. Pun tidak kita dukung, mau nggak mau ini plan B atau kontingensi plan kita. Dan untuk mencapai itu PSI harus punya kursi dulu. Harus punya kursi di DPR. Kita juga harus kerja keras. Maksudnya kita juga harus membuktikan kita tuh layak gitu loh. Kan itu PR yang sedang kita hadapi di PSI hari ini gitu. Dan semua partai juga ke situ kan sekarang. Kita baru nih masanya. Jadi memang jalan keluarnya memang ada di presiden nih dengan konstruksi negara kita yang presidensialisme. Mau nggak mau gitu. Nah sayangnya kan sekarang itu langkah itu kayaknya belum ada yang niti tuh ke arah situ. Ya misalnya Pak Presiden bilang bahwa anggota DPR sebagai pejabat publik tidak bisa dipecat. Nah tidak boleh di PAW misalnya. Kalau seandainya sedang mengerjakan tugas-tugas ke DPR-nya kecuali gitu. Asusila apa segala macam ya itu tuh lain soal kan gitu. Kalau dia memang kriminal ya kita juga ngelarang, itu bahaya juga gitu. Betul. Tapi kalau kita pikir-pikir ya bos ya, permakelaran ini kan receh ya nggak sih? Permakelaran itu karena menjaga trust dari kelompok yang eksklusif gitu. Aja gitu. Yang kalau seandainya diukur secara size berapa sih? Kecil. Itu di theory of elite. Minoritas orang mempengaruhi mayoritas kehidupan orang. Betul. Ya jadi mau nggak mau sih ke situ Pak, quick win-nya, plan B-nya ya. Dan mudah-mudahan menjelang 2024 ada yang ngerjain.